Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi percakapan dalam kitab Arabiyah Baina Yadaik juz 1. Juz 1 kitab yang A. Bagi teman-teman yang punya kitabnya silakan dibuka. Atau kalau ingin secara langsung bisa melihat di layar. Di sini kami sudah menyiapkan file PowerPoint. Nanti insya Allah akan kita share juga untuk materi ini, dan nanti materi yang akan kami tulis ya di format Word. Kita masuk pada al-wahdatus tsalitsatu. Kalau beberapa video yang lalu sudah kami bahas al-wahdatul ula sama al-wahdatus tsaniyah, bagian yang pertama, unit pertama dan unit kedua. Bagi teman-teman yang mungkin belum menyimak, silakan disimak terlebih dahulu pada unit yang pertama dan kedua ya. Kita masuk pada al-wahdatus tsalitsah atau unit yang ketiga. Seperti biasa dalam kitab yang pertama ini ada 3 percakapan ya di setiap babnya. Jadi begitu pula pada al-wahdatus tsalitsah ini juga ada 3 percakapan. Ada temanya yaitu as-sakanu, tempat tinggal. As-sakanu, tempat tinggal. Dari kata sakana yaskunu. Sebentar teman-teman, kami tuliskan dulu untuk nanti ini juga materi ini tulisan yang kami tulis akan kami share insya Allah di link deskripsi. As-sakanu artinya tempat tinggal dari kata sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu artinya menempati suatu tempat atau tinggal. Nanti untuk terjemah seperti biasa akan kami tulis pada akhir video insya Allah. Sakana yaskunu, kalau sakanan ini diambil dari isim masdar ya, sakanun. Sakanun. Sakana yaskunu, sakanun, sakanan. Artinya tempat tinggal. Kita langsung masuk ke percakapan. Di sini sebentar kami tampilkan dulu slide-nya. Nah, temanya al-wahdatus tsalitsatu, unit ketiga. Temanya adalah as-sakanu. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman perhatikan seperti biasa ya. Di sini ada sedikitnya ada berapa? Ada 9 pelajaran. Ada dari ad-darsu tasi' asyar sampai ad-darsu sabi'u asyrun. Ada pelajaran 19 sampai pelajaran ke-27. Tapi dalam pembahasan kali ini seperti biasa kami akan membahas seputar percakapan saja. Bagi teman-teman yang mungkin ingin latihan, nanti bisa dilihat pada pelajaran ke-22 sampai 27 ya. Nanti silakan simak sendiri-sendiri pada PDF pada PowerPoint yang akan kami share insya Allah di link deskripsi di bawah. Kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang pertama yaitu as-sakanu, percakapan al-hiwar baina Ahmad wa Hasan. Al-hiwar baina Ahmad wa Hasan. Kami mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Di mana Anda tinggal? Aina taskun. Ini biasanya percakapan yang biasa, yang sudah sangat familiar ya ketika bertemu pertama kali orang yang baru kita kenal. Selain bertanya tentang nama, bertanya tentang usia, bertanya tentang karir, juga bertanya tentang tempat tinggal. Karena di sini temanya tentang tempat tinggal, maka langsung masuk ke pokok yaitu aina taskun, di mana Anda tinggal. Kemudian Hasan menjawab askun fi hayyil matar. Askun fi, aku tinggal, fi, di hayyil matar. Hayyun itu artinya hayyun itu sebenarnya kehidupan ya. Hayyun itu artinya komplek.
Kalau hayyul matar berarti al-matar itu artinya bandara. Matarun. Matarun itu bandara. Kalau hayyul matar berarti komplek bandara. Aku tinggal di komplek bandara. Askun fi hayyil matar. Fi ini huruf jar, oleh karena itu ini bacanya hayy, fi hayyil matar. Hayyil matar. Wa aina taskun anta? Wa aina, dan di mana taskun Anda tinggal? Ini biasanya dalam sebuah percakapan domir biasanya juga ikut diselipkan ya. Domir, entah domir orang pertama, orang kedua, orang ketiga, biasanya untuk sebagai taukid. Kalau dalam kaidah nahwu ini ketika menyematkan domir dalam sebuah fiil, maka fungsinya sebagai at-taukid. Walaupun sebenarnya kan kalau seandainya kita bertanya wa aina taskun itu sudah cukup ya. Tapi dalam beberapa keadaan kita juga bisa menambahkan dengan domir secara langsung. Jadi wa aina taskun anta, atau misalnya kalau perempuan wa aina taskunin anta, atau misalnya kalau dia laki-laki wa aina yaskun huwa, di mana dia tinggal, atau misalnya di mana mereka berdua tinggal, wa aina yaskunan huma, dan sebagainya. Jadi fungsinya domir di sini sekali lagi sebagai penegas, sebagai taukid. Kemudian Ahmad menjawab, askun fi hayyil jami'ati. Fi hayyil jami'ah. Aku tinggal di hayyin, komplek. Komplek atau perumahan juga bisa ya. Ini cukup kontemporer bahasanya. Jadi hayyun di sini kan sebenarnya tadi yang seperti kami katakan ya, artinya apa? Artinya kehidupan. Dalam sebuah komplek perumahan kan ada kehidupan, maksudnya mungkin seperti itu. Jami'ah itu universitas, berarti di komplek universitas. Di komplek atau di perumahan universitas. Al-jami'ah artinya universitas. Kami tulis dulu. Jami'atun. Ingat-ingat, jami'atun artinya universitas. Kalau Ma'had Ali itu artinya artinya sekolah tinggi. Beda ya kalau institut, atau kalau dalam bahasa ya, Indonesia kan ada beberapa sekolah perguruan tinggi kan ada beberapa kelas ya, ada beberapa bagian, ada yang disebut dengan sekolah tinggi, ada yang disebut dengan institut, ada yang disebut dengan universitas. Pada umumnya kalau disebut sekolah tinggi itu hanya mencakup jurusan di dalamnya, jurusan-jurusan tertentu. Kalau institut itu mencakup fakultas pada bidang yang linear, bidangnya tertentu, misalnya kayak misalnya ITB, berarti di dalamnya itu hanya tentang teknik semua. Atau institut penerbangan, berarti di dalamnya hanya ada jurusan tentang penerbangan. Tapi kalau universitas berarti kampusnya sudah mencakup seluruh bidang, ada bidang agama, ada bidang sosial, ada bidang politik dan sebagainya. Kita lanjut. Kemudian Hasan bertanya, hal taskunu fi bait? Apakah Anda tinggal di sebuah rumah? Hal taskun, apakah Anda? Fi, di, baitin. Fi baitin. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kenapa tidak ada alif lam? Kenapa di sini tidak ada alif lam? Hal taskunu fil bait? Seperti itu karena ini yang bertanya ya, suatu pertanyaan berarti masih mubham, masih belum dapat ditebak. Sehingga kalau kita terjemahkan lebih tepatnya, apakah Anda tinggal di suatu rumah? Maksudnya tempat tinggal itu kan ada banyak, ada bisa rumah, bisa apartemen, bisa losmen, bisa hotel dan sebagainya. Dalam hal ini rumah. Berarti apakah Anda tinggal di sebuah rumah? Kemudian kami tulis dulu rumah, baitun. Baitun ini tanya bukan muannas ya, jadi tanya bukan tamar butuh. Baitun. Kemudian fi bait. Na'am, askun fi bait. Ya, saya tinggal di rumah. Saya tinggal di rumah. Wa hal taskun fi bait? Apakah Anda tinggal, dan apakah taskun Anda tinggal fi bait, di suatu rumah?
La, tidak. Askun fi syaqqah. Askun fi syaqqah. Syaqqah itu artinya apartemen. Syaqqatun. Syaqqatun. Artinya apartemen. La askun fi syaqqah. Kemudian ma raqmu syaqqatik. Ma raqmu syaqqatik. Ini kenapa pertanyaannya? Kenapa tidak menggunakan kam? Kalau kita perhatikan kan ma itu artinya apa ya? Raqmun itu artinya raqmun itu nomor. Kalau syaqqa tadi apartemen, berarti apa nomor apartemenmu? Kenapa bukan kam raqmu syaqqatik? Karena ini bahasa lafzi ya. Jadi biasa kita menyesuaikan dengan logat dengan lahjah dengan kebiasaan orang Arab. Ketika kita bertanya menggunakan kata dengan pertanyaan berapa, itu tidak semuanya menggunakan kam. Salah satunya adalah berapa nomor, misalnya berapa nomor HP-mu, berarti marokmu hatifik, berapa nomor HP-mu, berapa nomor teleponmu, atau marokmu baitik, berapa nomor rumahmu. Kalau dalam hal ini marokmu syaqqatik, jadi lebih tepatnya seperti itu, malah bukan menggunakan kam. Sekalipun kam itu artinya berapa. Ada lagi pula kam itu ketika isim didahului oleh kam, isim dengan isim istifham yang kam, maka fiil isim selanjutnya berubah menjadi mansub. Misalnya ini kami tulis dulu ini ya, rokmun. Rokmun itu artinya nomor. Nah, ketika suatu isim didahului oleh kam, misalnya kam, kemudian setelah kam itu kan pasti isim ya, maka misalnya saya bertanya berapa pena yang kamu miliki, misalnya berapa pena yang kamu miliki, berarti lebih tepatnya adalah kamko laman. Nah, kamko laman laka, kamko laman laka, atau kamko laman indak, berapa bolpen yang kamu miliki. Jadi ini jadi fungsinya tugasnya kam ini adalah menasubkan. Nanti ada pembahasan sendiri ya tentang kam. Kenapa kok kam ini tugasnya merubah isim setelahnya itu menjadi nasab. Bukan seperti isim-isim istifham yang lain, misalnya di mana, kemana, dan sebagainya. Jadi untuk kam ini berubah menjadi nasab. Kalau toh misalnya pertanyaan ini ma-nya dirubah menjadi kam, berarti perubahannya menjadi kam rokman syaqqatik. Bisa dipahami ya, kam rokman syaqqatik. Tapi ini agak syad, sangat jarang diucapkan oleh orang Arab, karena yang lebih tepatnya sekali lagi adalah menggunakan ma rokmu syaqqatik, berapa nomor apartemenmu. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi sekali lagi lebih tepatnya menggunakan ma. Dalam hal ini lebih tepatnya menggunakan ma. Kemudian kita lanjut. Khamsah. Hasan menjawab khamsah. Ma raqmu baitik, berapa nomor rumahmu? Kemudian dijawab oleh Ahmad, tis'ah. Khamsah, ini tis'ah, 5 itu khamsah, 9 itu tis'ah. Jadi sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kita baca sekali lagi ya. Silakan didengar dengan baik-baik. Istami'u jayyidan. Al-hiwar bain Ahmad wa Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askun fi hayy al-matar. Wa aina taskun anta? Askun fi hayy al-jami'ah. Hal taskun fi bait? Naam, askun fi bait. Wa hal taskun fi bait? La, askun fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Ma raqmu baitik? Tis'ah. Jadi sebenarnya cukup simpel ya. Ini sebelum kita bereksplorasi dengan percakapan ini, silakan teman-teman nanti jawab pertanyaan dari Ahmad ya. Saya berlaku sebagai Ahmad dan teman-teman nanti berlaku sebagai Hasan.
Tidak perlu diterjemahkan, nanti silakan diterjemahkan secara di hati aja. Assalamualaikum. Silakan jawab. Aina taskun? Taskun fi hayyil jami'ah. نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ ما رقم شقتك؟ 9. Bisa dipahami teman-teman. Sekarang saya berlaku sebagai Hasan dan teman-teman sebagai Ahmad ya. Tafadhol. Waalaikumsalam. أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. 5. ما رقم بيتك؟ Mudah ya teman-teman. Sekarang sebelum kita masuk ke percakapan selanjutnya, mari kita bereksplorasi dengan merubah domir yang ada. Di sini kan domirnya laki-laki semua ya. Nah, kamu laki-laki. Sekarang kita coba merubahnya dengan domir kamu perempuan. Ingat bagaimana perubahan domir perempuan? Perubahan domir perempuan ketambahan ya sukun dengan nun ya. Ketambahan ya sukun dengan nun fathah. Jadi misalnya tadi kata sakana yaskunu, kita gunakan kata sakana yaskunu. Kalau kamu kan berarti taskun ya. Taskunu. Kalau kamu perempuan berarti taskunina. Taskunina. Wa aina taskunina anti? Wa aina taskunina anti? Taskunin, ingat-ingat taskunin. Kalau biasanya sepengalaman kami ketika belajar domir ini sebenarnya nggak terlalu susah ya belajar domir ketika kita menguasai di luar kepala satu kata saja, satu kata kerja saja, kayak misalnya sakana yaskunu. Kita ulang-ulang kata sakana yaskunu dengan mengaplikasikan dengan domir dari mulai huwa sampai nahnu. Misalnya sakana sakanu sampai sakanna, kemudian kita rubah menjadi fi'il mudhari yaskunu yaskunani sampai askunu sampai naskunu. Insya Allah di fiil-fiil yang lain insya Allah bisa menyesuaikan sehingga mudah dalam kita mempraktekkan dalam percakapan. Sama seperti ini ya, yaskunu. Sekarang sekali lagi kita rubah menjadi domir yang tadi laki-laki Ahmad sama Hasan. Kita rubah menjadi misalnya Zainab sama Fatimah ya. Ahmad berubah menjadi Zainab, kemudian Hasan menjadi Fatimah. Zainab sama Fatimah. Ini coba saya baca dulu, nanti teman-teman silakan disimak dulu, baru nanti kita percakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunin? Askun fi hayyil matar. Wa aina taskunina anti? Askun fi hayyil jami'ah. هل تسكنين في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وهل تسكنين في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. ما رقم شقتك؟ 9. Jadi cukup simpel ya, cukup mudah. Silakan coba saya dulu sebagai Zainab, nanti teman-teman sebagai Fatimah ya. Assalamualaikum. Untuk assalamualaikum ini nggak perlu dirubah ya, karena ini sudah cukup baku. Jadi bukan sebenarnya bisa aja assalamualaiki juga bisa, atau assalamualaikuma ketika domirnya menjadi ada 2 orang. Tapi yang lebih utama tentu tetap menggunakan assalamualaikum sekalipun domirnya itu 1 orang, kamu perempuan 1 orang, atau misalnya 2 orang perempuan 2 orang laki-laki, tetap lebih afdalnya menggunakan assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan dijawab. Aina taskunin? Askun fi hayyil jami'ah.
Naam, askun fi bait. Wa hal taskunina fi bait? Ma raqmu syaqqatik? Tis'ah. Sekarang teman-teman sebagai Zainab, saya sebagai Fatimah. Waalaikumsalam. Askun fi hayyil matar. Wa aina taskunin ant? Wa aina taskunin anti? Hal taskunin fi bait? La askun fi syaqqah. Khamsah, ma raqmu syaqqatik? Nah, di sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba menggunakan domir orang ketiga. Domir orang ketiga yaitu huwa ya. Misalnya percakapan antara apa? Kalau di sini kan berarti kita membicarakan seseorang. Misalnya ini percakapan antara saya dengan dengan dia ya, misalnya saya kamu dengan dia. Jadi misalnya Ahmad, saya berbicara dengan Ahmad berbicara dengan Hasan, tetapi Ahmad ini secara tidak langsung membicarakan misalnya membicarakan Husain misalnya. Ahmad, Hasan, dan Husain. Sebagai contoh seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina yaskun? Nah, aina yaskun. Jadi Ahmad ini bertanya kepada Hasan tentang tempat tinggal Husain. Bisa dipahami ya. Jadi Ahmad bertanya kepada Hasan. Ahmad bertanya kepada Hasan, tapi tentang tempat tinggal Husain. Misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina yaskun? Di mana dia tinggal? Jadi ini di sini bisa kita tambahkan juga ya, misalnya aina yaskunu Husain? Aina yaskunu Husain? Jadi kamu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina yaskunu Husain? Kemudian dijawab oleh Hasan. Yaskunu fi hayyil matar. Yaskunu ay Husain. Husain tinggal di komplek bandara. Kemudian wa aina. Ini kemudian Hasan juga membicarakan tentang temannya Ahmad. Hasan membicarakan tentang temannya Ahmad. Ini semoga nggak bingung teman-teman ya. Jadi Ahmad punya teman misalnya namanya Ali. Jadi kita bertanya wa aina yaskunu Ali? Wa aina yaskunu Ali? Kemudian menjawab Ali yaskun fi hayyil jami'ah. Ali yaskun fi hayyil jami'ah. Kemudian bertanya lagi, hal yaskunu fi bait? Apakah Husain tinggal di rumah? Kemudian dijawab oleh Ahmad, na'am yaskunu Husain fi bait. Kemudian hal yaskunu Ali fi bait? Apakah Ali juga tinggal di rumah? Kemudian dijawab, la yaskunu Husain fi syaqqah. Husain tinggal di apartemen. Ma raqmu syaqqatihi? Berapa nomor apartemennya Ali? Kemudian nomor apartemennya Husain ya. Ma raqmu syaqqati Husain? Kemudian jawab khamsah. Wa ma raqmu baitihi? Nomor rumahnya? Lalu dijawab tis'ah. Kalau mungkin agak bingung, nanti teman bisa kita rubah dengan domir yang lainnya, dengan domir orang kedua aja. Misalnya menggunakan huma, menggunakan antuma atau anti seperti yang tadi. Biar tidak terlalu panjang, nanti kita lanjut aja pada pelajaran selanjutnya, pada percakapan selanjutnya ya, yaitu ad-darsul ashrin. Ad-darsul ashrun, pelajaran yang ke-20, yaitu percakapan masih tentang tempat tinggal ya.
Ini percakapan antara mustajir sama muajir. Mustajir sama muajir. Jadi kita tulis dulu kosakatanya. Ada kata istajaro, ada ajaro. Sebentar. Jadi ada ajaro. Ajaro itu tadi percakapan antara mustajir sama muajir. Kalau ajaro dari muajir itu dari kata ajaro. Ajaro yuajiru. Ajaro yuajiru. Nah, kalau ada muajir. Muajirun. Ini satu diambil. Jadi kata muajir yang tadi mana? Muajir, kata muajir ini diambil dari kata ajaro yuajiru. Kemudian berbeda dengan kata istajaro. Tadi kan ada mustajir ya, mustajir. Dari kata istajaro. 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 Yes. Tajiru. Istajaro yastajiru. Kalau mustajir, jadi ini isim subjek ya. Ini subjek, ini juga subjek, isim subjek. Mustajirun. Apa artinya? Nah, kalau ajaro yuajiru itu menyewakan. Menyewakan suatu barang atau tempat tinggal juga bisa ya. Kalau muajir berarti orang yang menyewakan. Kalau ditasrifkan berarti ajaro yuajiru, ajaro yuajiru takjiron. Kemudian isim fa'ilnya muajiron. Kalau muajirun, kalau isim maf'ulnya berarti muajarun, yang disewakan. Nah, kalau istajaro itu meminta sewa atau mencari sewa tempat, mencari tempat untuk disewa atau mencari suatu barang untuk disewa, atau apa mudahnya bahasanya istajaro, meminta untuk menyewa kalau Jadi ketambahan atau bertambahnya fiil dengan alif kemudian sin kemudian ta itu maknanya ditolak ya biasanya, untuk meminta. Kayak misalnya istaghfaro berarti meminta ampun. Kalau istaghosa berarti meminta perlindungan. Kalau istajaro berarti meminta atau mencari, bisa mencari tempat untuk menyewa. Kalau mustajir berarti orang yang menyewa. Sama ya isim fa'il. Muajir sama mustajir sama-sama isim fa'il. Kalau muajir orang yang menyewakan, jadi pemilik ya. Kalau mustajir orang yang sedang mencari tempat sewa. Percakapan antara, jadi jangan kebalik teman-temannya. Jadi sekali lagi mustajir itu orang yang mencari sewaan atau penyewa. Kemudian muajir orang yang menyewakan, penyewa dan yang menyewakan. Saya baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urid syaqqatan min fadlik. Urid syaqqatan min fadlik. Urid artinya, ini kayaknya belum ya. Arada yuridu. Arada yuridu. Arada yuridu artinya menginginkan, ingin, mau atau menginginkan. Syaqqatan itu sama artinya apartemen. Kemudian min fadlik. Min fadlik. Min fadlik. Min fadlik itu ungkapannya tolong atau atas kemurahanmu sebenarnya, atas kerelaanmu juga bisa. Tapi kalau mudahnya min fadlik itu tolong. Aku ingin sebuah apartemen. Aku ingin sebuah apartemen, karena ini tidak menggunakan alif lam ya, berarti masih umum. Min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilah. Lada, ini ada sedikit hal yang unik ya. Jadi lada
Lada ini sebenarnya bukan fi'il, tapi maknanya seperti fi'il ya. Syibul fi'il. Artinya memiliki. Jadi bisa kemasukan, kalau memiliki itu kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Masuknya ke klasifikasi fi'il ya. Jadi seperti lada. Lada itu artinya memiliki. Kalau misalnya saya memiliki berarti ladaiya. Ladaiya. Kalau kamu memiliki berarti ladaika. Kalau kami memiliki dalam teks ini berarti ladaina. Nah, ladaina. Jadi ketika tidak ada domir, ianya ini sebenarnya alif layinah ya, atau alif huruf alif yang bengkok. Tapi ketika kemasukan domir, maka ini berbunyi, berfungsi. Ianya alifnya berubah menjadi ya. Bisa dipahami ya. Jadi ladaina artinya memiliki. Kalau ladaina berarti artinya kami memiliki. Ladaina kami memiliki syaqqatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Jamilatun artinya indah atau bagus. Ini na'at man'ud ya, sifat mausuf atau na'at man'ud. Jadi ketika sifatnya mu'annas maka yang disifati juga mu'annas, begitupun sebaliknya. Syaqqatun, karena syaqqatun ini mu'annas berarti menggunakan jamilatun. Kalau seandainya misalnya kita rubah menjadi baitun berarti menggunakan jamilun. Misalnya kami punya rumah yang indah berarti ladaina baitun jamilun. Karena ini syaqqatun berarti ladaina syaqqatun jamilatun. Syaqqah jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam. Nah, seperti yang tadi kami katakan ya. Kam. Kam di sini artinya berapa? Nah, ini lebih tepat. Kam. Nah, kam ketika isim didahului oleh istifham kam, maka berubah menjadi mansub. Kam ghurfatan, bukan kam ghurfatun, tapi kam ghurfatan. Apa artinya ghurfa? Ghurfa ay hujrah ya. Ghurfatun. Ghurfa ini di sebagian tempat diartikan dengan ruangan, tapi di sini lebih tepatnya kamar ya. Kam ghurfatan fi syaqqah, ada berapa kamar di apartemen fi syaqqah, kemudian dijawab oleh si penyewa, si orang yang menyewakan, fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Di apartemen ini, ketika ingat-ingat teman-teman, ketika ada sebuah fiil yang kemasukan alif lam, maka tersirat makna di dalamnya itu atau ini. Seakan-akan ada isim isyarahnya ya. Berarti fi syaqqati berarti di apartemen ini atau di apartemen tersebut, khamsu terdapat 5 ghurafin. Khamsu ghurafin, 5 kamar. Banyak ya, apartemen cukup banyak. Biasanya apartemen itu cuma 2 atau 3 kamar. Khamsu ghurafin, terdapat 5 kamar. Ini jamak dari ghurfatun. Ini yang perlu diketahui teman-teman, bahwa isim mu'annas, misalnya ghurfatun tadi ya, ghurfatun atau mistoratun atau nafidatun, ini jamaknya bisa dalam dua keadaan ya. Bisa kita menggunakan jamak mu'annas salim, misalnya ghurfatun bisa kita menggunakan jamak ghurfatun. Nah, seperti ini. Ini namanya jamak, perubahan dari mufrad ke jamak. Jamaknya disebut dengan jamak lafzi ya, jamak lafzi itu sesuai kaidah, atau jamak maknawi. Bisa juga dengan jamak simai, maksudnya yang biasa didengar oleh orang-orang Arab, karena yang lebih seringnya yaitu ghurafun artinya kamar-kamar. Jadi ini sebagai informasi, sebagai pengetahuan bagi kita semua, bahwa ketika kita menemukan isim mufrad yang muannas, isim muannas lah mudahnya, isim muannas, misalnya nafidatun atau saburatun, itu jamaknya bisa nafidatun,
bisa saburatun, sayyaratun. Atau bisa jamaknya sesuai dengan lafzi atau sesuai dengan simak yang biasa didengar orang-orang Arab. Kayak tadi ghurfatun, jamaknya bisa saja menggunakan ghurfatun, tapi lebih umumnya sering menggunakan orang-orang Arab menggunakan kata ghurafun. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya syakati fi ayyi dauri syaqqah, fi ayyi daur ini at-tabaq ya, at-tabaq lantai, daur di sini artinya lantai. Di lantai berapa? Fi ayyi dauri syaqqah, di lantai berapa apartemen tersebut? Di lantai berapa? Jadi ini pertanyaan. Kata ayu di sini artinya apa ya? Tapi kalau dalam hal ini bermakna berapa? Fi ayyi daurin. Nanti ada kaidah sendiri tentang ayu. Ayu di sini misalnya fi ayyi mantiqatin taskun. Fi ayyi qaryatin taskun. Di desa mana kamu tinggal? Atau misalnya fi ayyi madinatin taskun, di kota mana kamu tinggal. Jadi ayu di sini makna aslinya apa? Tapi bisa menjadi fleksibel ketika pertanyaannya sebuah tempat atau sebuah isim yang berkenaan dengan angka ya. Maka di sini artinya fi ayyi dauri syaqqah, di lantai berapa. Daurun artinya kalau dalam hal ini lantai. Daurun juga bisa berarti giliran ya. Daurun bisa bermakna giliran. Kemudian asyaqqatu fid dauril khamisi. Asyaqqatu fid dauril khamisi. Apartemen tersebut di lantai 5, di lantai ke-5. Ini bilangan urutan ya, khamis, sadis, ar-rabi', bilangan urutan ke-5, ke-6, ke-7 dan sebagainya. Kemudian si penjawab bertanya lagi, urid musyahadat asyaqqah. Urid musyahadat asyaqqah. Musyahada ingin melihat ya. Sebenarnya artinya menyaksikan, musyahadah. Syahada yusyahidu artinya menyaksikan atau melihat. Tafaddal udkhul, silakan masuklah. Hadhihi hiya syaqqah, ini apartemennya. Hadhihi syaqqah jamilah, ini apartemen yang indah. Habis ini bisa dipahami teman-teman. Ya, sekarang mari kita baca terlebih dahulu, silakan disimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urid syaqqatan min fadlik. Aku ingin sebuah apartemen, tolong. Ladaina syaqqah jamilah. Kami punya apartemen yang indah, yang bagus. Kam ghurfatan fi syaqqah, ada berapa kamar di apartemen? Fi syaqqah khamsu ghurafin, di apartemen ini ada 5 kamar. Fi ayyi dauri syaqqah, di lantai berapa apartemen tersebut? Asyaqqatu fid dauril khamis, apartemen tersebut di lantai ke-5. Urid musyahadat asyaqqah, aku ingin melihat apartemen tersebut. Tafaddal udkhul, silakan masuk. Hadhihi hiya syaqqah, ini apartemennya. Hadhihi syaqqah jamilah, wah ini apartemen yang indah. Kemudian kita masuk ke percakapan. Saya baca mustajir dan teman-teman baca muajir ya. Assalamualaikum. Urid syaqqatan min fadlik. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi ayyi dauri syaqqah. Urid musyahadat syaqqah.
Hadhihi syaqqah jamilah. Sekarang teman-teman sebagai mustajir dan saya sebagai muajir. Waalaikumsalam. Urid syaqqatan min fadlik. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi ayyi dawri syaqqah. Urid musyahadat syaqqah. Hadhihi syaqqah jamilah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kita coba rubah ya ke dalam domir. Coba kita perhatikan. Nah, ini percakapan antara, ini coba kita rubah ke dalam percakapan perempuan ya. Misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, urid syaqqatan min fadliki, Ladaina syaqqah jamilah. Kam ghurfah fi syaqqah khamsu ghurafin fi ayyi dawri syaqqah. Asyaqqatu fi dawril khamis. Urid musyahadat asyaqqah. Tafaddali udkhuli hadhihi syaqqah. Hadhihi syaqqah jamilah. Ini nggak perlu dirubah karena ini perubahan domainnya cukup sedikit ya, karena ini fiilnya hanya beberapa. Lagi pula ini kebanyakan fiilnya menggunakan orang pertama. Sedang orang pertama itu tidak ada perubahan gendernya, hanya ada perubahan bilangan. Hanya ada perubahan orang pertama dan orang mufrad dan jamak. Kita langsung aja untuk mempersingkat waktu masuk ke percakapan yang terakhir, yaitu yang ketiga ya. Sebentar. Pelajaran ke-21. Silakan diperhatikan, ini percakapan antara mushtari sama bai'. Mushtari sama bai'. Apa artinya mushtari dan apa artinya bai'? Mushtari itu dari kata ishtara. Dari kata ishtara ya. Ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Kalau mushtari berarti isim fa'ilnya. Mushtari sama ya kayak muajir, mustajir, mushtari. Ini sama-sama isim fa'il. Kalau bai' dari kata ba'a. Ba'a yabi'u. Artinya ada penjual, ada pembeli, pasti ada penjual. Ba'a yabi'u artinya menjual. Kalau ba'i'un berarti isim subjeknya, isim fa'ilnya. Berarti orang yang menjual atau penjual atau tajir ya, ba'i atau tajir juga. Al-hiwar bainal mushtari wal bai'. Percakapan antara antara pembeli dan penjual. Saya baca terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayya khidmah. Ayya khidmah ini ungkapannya, ibarah qasirah. Artinya ayya khidmatin, ada yang bisa dibantu atau ada yang bisa kami bantu. Ayya khidmatin. Coba kami zoom aja nih. Sebentar. Kayaknya lebih nyaman ini ya, lebih nyaman pakai walaupun di close, ditutup dibuka nggak apa-apa. Ayya khidmatin, ada yang bisa kami bantu. Kemudian mushtari berkata, pembeli berkata, urid ba'dal athas. Ba'do apa artinya ba'do sama asas? Dari kata ba'du ya. Ba'du. Kenapa ba'do? Karena menjadi maf'ul. Urid, aku ingin. Berarti kata setelahnya menjadi objek.
Jadi ba'do bukan ba'du lagi. Ba'do ini sebagian, beberapa atau sebagian. Kalau atas, asasun, asasun ini perabotan ya. Kata asas ini ada di Al-Quran. Asas wali ya. Asas. Ba'dal asas. Nah, urid ba'dal asas. Kemudian ba'i, madza turid, madza turid li ghurfatin naum. Madza turid li ghurfatin naum. Madza artinya apa? Turid berarti Anda menginginkan. Apa maksudnya? Apa yang Anda inginkan? Li ghurfatin naum. Ghurfah, kalau teman-teman masih ingat percakapan sebelumnya, yaitu kamar ya. Kamar tidur atau ruang tidur. Jadi sebenarnya penggunaan kata ghurfah ini sudah cukup, kamar. Tapi biasanya dalam beberapa keadaan ditambahkan dengan naum, berarti kamar tidur. Karena ada kamar mandi, ada kamar tidur, kamar mandi. Ghurfatin naum berarti kamar tidur. Naum artinya tidur, dari kata nama. Nama ya namu, artinya tidur. Kalau nauman berarti sim masdarnya ya. Nauman ini sim masdar. Nauman. Nama ya namu nauman. Ghurfatin naum. Kemudian urid sariron wasitaron. Urid aku ingin sariron. Apa artinya sarir? Sarirun. Sarirun artinya ranjang. Kalau sitarun, oh sitarotun ya. Sitarotun apa sitarotun? Sitarotun ya, sitarotun. Sitarotun itu artinya tirai atau gorden ya. Sitaroh artinya gorden. Wa madza turid li ghurfatil julus, dan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan untuk ruang tamu. Ruang ghurfatul julus ini ruang ghurfatul julus ini lebih tepatnya ruang keluarga ya, ruang duduk, maksudnya ruang, karena kalau ruang tamu itu ada bahasa Arabnya sendiri, yaitu ghurfatul duyuf atau ghurfatul dhaif, ruang tamu. Kalau ghurfatul julus ini lebih tepatnya ruang keluarga, ruang berkumpul lah maksudnya. Kemudian julus dari kata jalasa ya, jilisu ya, teman-teman sudah paham insyaallah. Urid arikah wasajadah. Nah, ya ini lebih tepatnya ruang keluarga ya. Lebih tepatnya ruang keluarga. Arikah wasajadah. Apa artinya arikah? Arikatun. Arikatun itu artinya sofa ya, sofa atau dipan. Kalau sajadah, sajadah ini bisa kita terjemahkan dengan sajadah atau bisa diterjemahkan dengan karpet. Jadi karpet, jenis karpet yang memang mirip sajadah, yang kotak biasanya, yang mirip, yang ada motifnya. Jadi karpet bermotif itu namanya sajadah. Sajadah. Kemudian wa madza turid lil matbakh, dan apa yang Anda inginkan lil matbakh. Matbakh dari kata tobakho. Apa artinya tobakho? Tobakho yatbakhu artinya memasak. Kalau matbakh berarti tempat untuk memasak atau dapur ya bendanya. Matbakhun. Matbakhun. Matbakh. Urid furnan wa thallajatan. Urid furnan. Furnan ini microwave ya. Furnan itu microwave itu beda sama oven ya. Microwave, microwave. Kalau thallaja, thalajatun. Thalaja ini kulkas, lemari es. Thalaja dari kata thaljun itu es ya.
Urid furnan wa thallaja. Kemudian wa madza turid lil hammam, dan apa yang Anda inginkan untuk hammam? Hammam itu kamar mandi. Ini banyak kosakata yang ini kalau teman-teman bisa hafal semua ini mantap ini. Hammam. Hammam itu kamar mandi ya. Kemudian urid sakhanan wa mir'atan. Sakhan ini pemanas air ya. Hammamun. Sakhan sama mir'atun. Mir'atun ini artinya kaca. Mir'atun artinya kaca. Sakhonun sama mir'atun. Kemudian hal turid syai'an akhar, apakah Anda ingin syai'an itu sesuatu, akhara sesuatu yang lain ya. Syai'un ini pakainya apa? Syai' hal turid syai'un, punya gini ya, syai'un atau kayak gini, maaf sebentar. Oh iya benar, ini hamzanya terpisah ya, syai'un sesuatu. Kalau akhara berarti yang lain. Syai'un akhar. Akhar itu lain, yang lain. Apakah Anda ingin sesuatu yang lain? Syukron, terima kasih. Urid musyahadatal athar. Aku ingin melihat perabotan-perabotan tersebut. Tafadhal, silahkan. Kita baca ya. Ini saya baca dulu. Sebentar teman-teman. المشتري الحوار بين المشتري والبائع. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah, ada yang bisa kami bantu? Urid ba'dal athas. Saya ingin sebagian perabotan rumah tangga. Madza turid li ghurfatin naum? Apa yang Anda inginkan untuk kamar tidur? Urid sariran wa sitaron. Saya ingin ranjang dan gorden. Wa madza turid li ghurfatil julus? Dan apa yang Anda inginkan untuk kamar untuk ruang utama atau ruang keluarga? Urid arikah wa sajadah. Saya ingin sofa dan tempat dan karpet. Wa madza turid lil matbakh? Apa yang Anda inginkan untuk dapur? Urid furnan wa thallaja. Saya ingin microwave dan kulkas, lemari es. Wa madza turid lil hammam? Dan apa yang Anda inginkan untuk kamar mandi? Urid sakhanan wa mir'atan. Saya ingin pemanas air wa mir'atan atau kaca. Hal turid syai'an akhar? Apakah Anda ingin sesuatu yang lain? Syukran, terima kasih. Urid musyahadat al-athas. Saya ingin melihat perabotan-perabotan tersebut. Tafadhal, silahkan. Bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang saya baca dulu yang mushtari, kemudian teman-teman jawab dengan yang al-bai'. Assalamualaikum. Ayya khidmah. Maaf, ini ya. Ulang-ulang. Assalamualaikum. Urid ba'dal athas. Urid sariran wa sitaran. Urid arikah wa sajjadah. Urid furnan wa thallaja. Urid sakhanan wa mir'atan. Syukran. Urid musyahadat al-athas. Sekarang teman-teman sebagai mushtari dan saya sebagai bai'. Waalaikumsalam. Ayya khidmah.
ماذا تريد لغرفة النوم؟ وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ وماذا تريد للمطبخ؟ وماذا تريد للحمام؟ هل تريد شيئا آخر؟ Tafadhal. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian insya Allah tidak ada pertanyaan sampai sini ya. Kalau tidak ada nanti langsung kami tulis arti dari kosakata yang sudah kami rangkum di sini. Sebenarnya sekali lagi ini kalau di materi-materi selanjutnya kayak di ini kan ini sebenarnya adalah ada banyak latihan-latihan ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba berlatih sendiri dan termasuk ada kosakata. Hanya memang tidak ada apa namanya tidak ada terjemahannya karena ini memang asli kitab dari Saudi. Kita langsung terjemahkan. Sakana yaskunu artinya tinggal. Atau juga bisa tenang. Teman-teman tahu ya keluarga yang sakinah itu tenang, maksudnya banyak ketenangan di dalamnya, nggak banyak ribut, jadi bisa tinggal bisa tenang. Kemudian sakanun tempat tinggal. Hayun ini komplek, motor bandara, jamiah universitas, baitun rumah, kemudian syaqqatun itu apartemen, kemudian rokmun itu nomor, kam kolaman laka berapa pena yang kamu miliki, atau berapa penamu gitu ya. Kemudian taskunu kamu tinggal, taskunina berarti enu kamu tinggal untuk laki-laki ya. Kalau perempuan berarti kemudian ajaro yu'ajiru menyewakan, penyewa yang menyewakan, maaf. Istajaro berarti istajaro itu apa ya bahasa mencari tempat sewa, mencari sewa gitu aja, mencari sewa berarti yang mencari sewa, istajir. Kemudian arada yuridu ingin, min fadlik tolong, lada memiliki, kemudian ghurfatun ruang atau kamar, daurun ini lantai atau juga bisa giliran ya. Kemudian ishtara yashtari artinya membeli, mushtari berarti pembeli, ba'i menjual, ba'i berarti penjual, bisa juga tajir ya. Ayah khidmah yang bisa dibantu. Kemudian ba'du sebagian, atas perabotan, nama ya namu tidur, naumun tidur, isi masternya.
sarir ranjang, sitaron, gorden, arika, sofa, atau bisa juga dipan ya. Sajadah, karpet bermotif. Kemudian tobakho, memasak, matbakh berarti dapur, furnan, microwave. Ini ya tulisannya microwave. Ini ya, microwave. Kemudian salajatun, kulkas, hammamun, kamar mandi, sakhonan, ini pemanas air. Kemudian mir'atun itu kaca atau kaca cermin ya. Kalau kaca biasa itu zujajun. Kalau kaca cermin itu mir'atun. Kalau perempuan ma'atun. Cuma beda harokatnya. Kalau perempuan itu mar'atun, kalau kaca cermin mir'atun. Kenapa demikian? Karena kebanyakan perempuan biasa suka ngaca. Nah, itu kata guru-guru kami. Syai'un itu sesuatu, akhor yang lain. Ini sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan dicerna baik-baik dan silakan diulang-ulang. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Syukran ala husni timamikum. Dumtum fi riayatillah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.